إلهي أنت مقصدي ورضاك مطلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيد الأولين ختم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والعاملين والفقهاء والمحدثين والملائكة المقربين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأخواتنا وأستاذنا والمرسلين سلسلة صدرك ونقشبند الخالدية ومسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. Khususan mursyid yang bermakam di samping surau kita itu liridha ilah wa syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan rohani dan jasmani sehingga pada subuh hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucap selawat kepada baginda Rasul, kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang akan memuliakan para mursyid-mursyid, kadang-kadang guru, kaum ibu, kaum bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sampai pagi hari ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan masuk hari yang ke-18 ya. Yang ke-18 hari ini tak berapa lama lagi kita akan menyelesaikan 10 hari yang kedua. Mudah-mudahan dapat kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik. Mudah-mudahan akan mendapat la'allakum tattaqun, yaitu mendapat orang-orang menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
kaum ibu dan kaum bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ringan sebutannya, berat timbangannya di yaumil kiamah, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Nah, mudah menyebutnya, tapi nanti timbangan amalnya berat di yaumil kiamah. Subhanallah bihamdihi subhanallah azim, subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Itu ada suatu menyebutnya buat timbangan. Itulah suatu amalan yang senang dibuat. Kaum ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan, ada beberapa hal yang menjadi hati itu sakit dan mati. Menjadi hati itu sakit dan mati. Kalau hati itu sudah sakit atau mati, itu sangat sulit menerima kebenaran. Disebut jelas ada orang, kata orang pepatah untuk awak itu, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dongo itu dongo, tapi tak masuk dalam hati senabari. Itu hati sakit ataupun mati. Yaitu salah satu daripada penyebab daripada hati bisa mati, bahwa kita tahu bahwa Allah itu ada, tahu bahwa Allah itu ada, tahu bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, semua isi dan kekayaan yang ada antara langit dan bumi ini adalah milik Allah. Tetapi kita sekedar tahu saja, tetapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan kekayaan di atas bumi ini? Allah. Tahunya yang menciptakan awaknya Allah, tetapi beribadah tak mau. Nak solat larang, nak puasa larang, nak berimpak larang. Awak belum dia tak mau. Itu hati bisa mati. Yang seterusnya, yang kedua, kita tahu bahwa junjungan kita, pimpinan kita adalah Rasulullah. Tahu kita Nabi kita Muhammad Rasulullah. Kalau ditanya siapa Nabi Muhammad Rasulullah, mana tinggalnya di Makkah, mana makamnya di Madinah, tahu begitu semua. Tetapi tidak mau mengikuti sunnah Rasul. Banyak sunnah Rasul itu dia tahu, tapi tak mau melaksanakannya. Jadi rupanya kalau yang seperti itu dalam hidup kita, hati bisa mati. Tak mau mengikuti, berpedoman kepada Rasulullah. Karena mengikuti sunnah daripada Rasulullah itu suatu ibadah, dicontohkan oleh Rasul kepada para sahabat. Karena siapa yang mengikuti menjadi ibadah. Rasulullah SAW
banyak sekali mengeluarkan sunnah-sunnah yang nampak oleh para sahabat. Maka sahabat mengikuti. Kadang-kadang Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ini buat. Kadang-kadang tak disampaikan, tapi sahabat nampak. Nah, diikuti para sahabat, disebut dengan sunnah. Sunnah itu kebiasaan yang dilaksanakan oleh Rasulullah, menjadi sunnah Rasul. Bahwa kita ini punya sunnah. Ya, sunnah itu kebiasaan. Nah, seperti mokok, siap makan mokok. Setiap kali nak sudah makan mokok, sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Syanu. Tapi bukan sunnah Rasul. Sunnah Syanu itu loh. Dia diikuti itu yang harus diikuti sunnah Rasul, bukan sunnah yang selain daripada Rasul. Nah, itu yang ada manfaatnya jadi amal ibadah bagi kita. Kaum ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang seterusnya bahwa kita tahu bahwa pedoman hidup di permukaan bumi ini yang harus dipedomani adalah Al-Quran. Tahu kita ayat-ayat Al-Quran di sini tahu, sini tahu, siko tahu. Ini perintah untuk sholat, ini perintah untuk puasa, ini perintah untuk zakat, untuk infak dan sedekah, dan lain-lainnya tahu. Tetapi kita tidak mau mengikuti aturan-aturan Al-Quran. Sekedar dibaca dan didongeng saja, tidak mau mengikuti. Nah, itu salah satu penyebab hati bisa mati. Yang seterusnya, kita tahu bahwa kita mati. Kita ini akan mati. Kalau ditanya, kita akan mati. Tetapi awak tidak mau mengingat-ingat mati. Sekarang tahu awak mati. Nampak sudah awak sampai sekian meninggal, mati. Tahu awak besok akan masuk kubur, tahu. Tahu kan mati. Tahu hari berbangkit, tahu alam barzakh. Tetapi tidak mau mengingat-ingat mati. Disebut dengan rabitah kubur. Tak mau. Tak mau Pak. Cuma sekedar tahu aja. Tak mau mempersiapkan untuk bekal menghadapi mati. Tak mau mempersiapkan bekal untuk hidup sesudah mati. Kaum ibu dan kaum bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati sudah mati, sulit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diobat dan dihidupkan kembali. Karena orang yang lupa kepada Allah disebut dengan orang mati. Kalau orang yang ingat kepada Allah disebut orang hidup. Jadi di dalam hidup kita bapulah mau mati dengan hidup. Selama kita ada di permukaan bumi, ada yang berumur 70 tahun, ada yang 60 tahun, 50 tahun. Bapulah mau dalam kita ada di permukaan bumi ini, bapulah mau hidup, bapulah mau yang mati. Jadi itulah yang harus kita latih untuk menghidup hati. Memang kalau mati yang disebut dengan perpisahan badan dengan jasad, tidak, belum. Tapi hati itu dah mati. Kalau hati dah mau mati, itu tadi tak ada betul bunyi azan, sekedar doang aja. Walaupun dekat masjid dekat awak, tak ada tergiur hati untuk datang ke masjid, untuk datang beribadah
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apa. Tak ada terkuat hati dan tertarik hati untuk datang. Jadi itu. Jadi hati-hati kalau hati dah mulai sakit. Terkonang dia dah cerita sahabat tak Buya almarhum Buya yang sampai masa mereka uang sedang bersuluk di Kiat Jaya. Datang uang lagi sana dijual bentimun daerah Dayun. Dah dapatlah kabarnya. Sana ini orang sedang bersuluk ini di Kiat sana. Iya, tak ada gunang, tak ada pakai poster-poster di orang sana. Dia mau bunyi kawan bersuluk aja. Ada tahu beliau orang sana. Oh, ibu bersuluk. Ada undang kadang diumumkan, diajak, mau lah dulu, uang lah dulu ini enggak ada. Jadi itulah bedanya. Jadi tak perlu, hati sudah tergetar, ada getaran hati, ngomong bunyi, ngomong bunyi kegiatan suluk, kegiatan keagamaan, ada getaran di dalam hati, berarti hatinya hidup. Jadi itulah supaya kita jangan sampai mati, hidupkan terus, ada iman di dalam hati, pupuk terus supaya hati kita jangan mati. Rasulullah mengatakan, pupuklah iman kamu, para sahabat, apakah cara kami nak memupuk ya Rasul? Para sahabat bertanya kepada Rasul, apa kata Rasul? Zikir. Berzikir kepada Allah, larangan Allah, banyak-banyak mengingat mati. Supaya hati jangan mati, iman yang kuat di dalam hati itu. Maka itu kaum ibu kaum bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita isi dalam hati senabadi kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada tempat yang pertama. Mandang semalam waktu ilmu lagi umum oleh Buya Mursyid, yang diamal tahlil lisan. Iya tahlil, tapi yang tempat yang pertama jangan sampai tinggal pula. Itu perasaan awal tinggi sampai ke tahlil kan. Tempat yang pertama tak bertengok boleh. Tempat yang pertama sangat penting. Disitulah sentralnya. Tempat sentralnya ibarat mesin, situlah mesin gudang. Maka itu di dalam bersuluk itu 5 malam pertama, masa situlah disuruh dan masjid awak diisi dengan zikir Allah. Karena situ sentral. Apabila itu baik, maka baiklah keseluruhannya. Sebagaimana kata Rasul, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, daging yang segumpal itu baik, maka baiklah keseluruhan tubuhnya. Apabila itu rusak, maka rusaklah keseluruhannya. Apa itu? Yaitu hati. Di mana dia itu? Jadi di penuh gitu. Laut takkan penuh dah sampah. Luka takkan penuh dah air. Kata dulu ni lah bidal. Isinya dah laut dan air, takkan penuh dah. Jadi isi aja lah di situ, tidak akan penuh-penuh. Itulah pokoknya walaupun macam mana pun pengajian dari Buya Mursyid kepada awak, yang tempat pertama tu jangan ditinggalkan. Situlah tempat kita beramal, memperbaiki hati. Karena di situ ada punya penyakit, membangkitkan iman Islam, tauhid, ma'rifat di dalam tempat yang pertama itu. Dan penyakitnya hawa nafsu dunia setan, di situ dia lalu. Jadi 4 lawan 4, perang terus. Bila berhenti perangnya, apabila kita sudah meninggal dunia. Selagi ada lagi ketemu jasad dengan roh kita tetap situ berperang terus. Mana kuat? Kalau kuat mereka yang iman Islam tauhid ma'rifat, manusia atau derajat menyamai dengan malaikat. Kalau
kuat hawa nafsu dunia setan, sahabat manusia ini rendah, seperti binatang kata dalam Al-Quran. Itu jadi mana yang kuat? Jadi itulah yang selalu kita kita pupuk tadi dengan apa? Melawannya senjatanya bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan apa senjata tajam, dengan apa? Zikir Allah. Memerangi itu dengan zikir Allah. Jadi aku gitu diisi dengan zikir. Di dalam sudur kita ini ada tempat berzikir. Jadi aku beda isinya dalam sudur kita itu diisi dengan zikir Allah. Maka lemahlah sifat-sifat setan dan iblis itu tadi. Memang dia kedua mati tak bisa, cuma lemah. Maka maka patuhlah hawa nafsu tadi menurut nafsu yang baik, nafsu mutmainnah. Itu yang selalu di dalam kita dulu sesudah kita baju ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Menjadi nafsu itu nafsu bawa kami terdidik dalam menjalankan zikir Allah itu. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.